jam 11 karena kami ini delay, harus lari ke sini. Kemarin kami sempat dari Jawa itu menunggu sampai 3-4 jam. Nah, ini situasi memang tidak mengizinkan. Nah, itu diharapkan jam 11 sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang memberikan saran masukan, persilahkan dipersiapkan mulai sekarang, baik menulis di dalam kuesioner maupun dan lain sebagainya. Nanti kami jangan lupa dari pihak region minta expander sama provinsi untuk Mbak expander kami, karena kami upayakan itu Pak Provinsi. Jadi kita nanti rapatnya tidak di kementerian, diharapkan di Provinsi Bali. Supaya lebih cepat. Kalau kementerian nanti antriannya sampai 7-8 bulan. Semoga saja Bali ini kosong. Ya, dokumen banyak sekali. Moga aja hanya 2 saja kita urutan ketiga. Gitu. Supaya Bu Catherine ini tidak selalu nelponi saya, kok nggak cepet-cepet Pak. Saya kira begitu. Makasih Bu Catherine, Bu Serli, Bu Kadek, Pak Suta, Pak Subhedi, dan sebagainya semua staf. Semoga aja apa yang kita lakukan dari grup Padma ini dapat terlaksana dengan baik. Saya kira begitu, dan selanjutnya kami selaku MC dan pembawa nanti materi juga, kami persilahkan dari pihak Padma Resort Radian untuk memberikan ucapan pembukaan dan ucapan selamat datang. Kami persilahkan Bu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Bu Kadek Kusmawati. Saat ini saya sebagai Asisten Direktur Human Resources, mewakili pihak manajemen mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para tamu undangan di acara sosialisasi konsultasi AMDAL yang dilakukan secara publik, di mana hari ini diwakili oleh beberapa pihak yang sudah hadir, para undangan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus. Semoga nantinya acara ini berjalan dengan baik dan lancar, kemudian menghasilkan suatu hasil diskusi, di mana hasilnya tentunya akan mempermudah pengurusan dokumen, kemudian perizinan kita di kemudian hari. Begitu Pak Agus. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih dari pihak Bu Kadek, Padma Resort Region, dan memang materi yang telah kami susun ini bingung juga, karena di dalam dokumen UKL yang lama itu Hotel Padma. Ini kemarin Bu Catherine minta Padma Resort Region. Dan nanti kita hubungkan juga dengan perizinan-perizinan lampiran yang lainnya. Jadi nilai hukumnya pada dasar perizinan itu. Terima kasih Bu Kadek dari pihak Padma sudah memberikan sambutan. Saya kira Bapak Ibu peserta di sini dan Zoom, khususnya dari KLHK, sudah hadir. KLHK Jakarta, Mas Delby, belum? Sudah. Selamat datang dari bidang DELH AMDAL KLHK PDLUK RI Jakarta. Assalamualaikum Pak. Ya. Terima kasih. Sudah kami sapa. Bapak Ibu yang terkasih, kami langsung akan menyampaikan tujuan kita ketemu apa, materi yang telah kami persiapkan melalui PowerPoint, singkat saja 10 menit. Mohon Bapak Ibu untuk bersama-sama ikut memperhatikannya. Silahkan bagian teknis. Bapak Ibu yang terkasih, jadi Padma Resort Legian Bali, ini saya akan cerita, sudah pernah mempunyai penyajian evaluasi lingkungan atau PEL. Itu muncul memang
adanya undang-undang pertama. Ya, undang-undang pertama PEL itu muncul. Setelah, karena belum ada payung hukum atau mungkin yang lainnya saat itu. Undang-undang pertama. Terus akhirnya PEL itu diganti dengan dokumen AMDAL dan UKUPL. Sampai sekarang juga sama. Akhirnya muncul adanya dokumen AMDAL, JLH, dokumen UKUPL, DPLH, atau Adendum AMDAL RKRPL. Sampai PP 22 tahun 2021. Itu gambarannya. Jadi saya hari ini akan menyajikan tentang konsultasi publik AMDAL DLH. Kenapa kita masukkan AMDAL DLH? Supaya kita tahu dari historis perjalanannya bahwa Padma Resort Legian ini sudah berdiri dari beberapa tahun yang lampau dan sudah mempunyai dokumen lingkungan hidup. Nah, pada saat sekarang ini, karena ada sedikit penambahan yang belum tercover dalam UKLUPL 2009 dan 2015, dengan penapisan itu perlu kita tata kembali, karena juga untuk pengajuan pertensi teks sesuai dengan PP 22 2021. Pada hari ini Selasa, 9 Juli kita mengadakan konsultasi publik yang berada di Aula Padma Resort Legian, Jalan Padma, nomor 1, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Kami selaku pelaksana studi, jadi dari tim teknis penyusun AMDAL, saya sendiri, namanya Agus, yang kedua saudara Delpi, Meta Delpi di sini, yang ketiga Pak Topik, hari ini juga dia melalui Zoom, yang keempat adalah Pak Albino, dan beberapa staf yang lain sebanyak 9 seperti Bu Erni yang ada di luar sebagai bidang ahli pariwisata. Bapak Ibu yang terkasih, kami penyusun dari Semarang. Jadi kami juga punya lokasi di Pati, asal-usul Pati kami. Semarang, terus kami ada beberapa kantor yang di Bali juga. Dan selanjutnya dasar kita mengadakan pertemuan, next, PP 5 2021, PP 22 2021, penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Kalau PP 5 itu perizinan berbasis risiko, yaitu masuk di dalam NIB dan KBLI. Sedangkan Permen LHK itu adalah kewajiban menyusun. Jadi bisa saja ini nanti dengan jumlah lahan yang terbangun, bisa saja masuk dokumen evaluasi lingkungan hidup. Kalau adendum indirect kemungkinan tidak, karena belum menyusun AMDAL. Jadi kemungkinan saja masuk pasti ke JLH. Nah, penapisan lanjut baru kita lakukan melalui AMDALNet setelah akun password ini tidak terjadi trouble di dalam OSS. Itu dasar Permen LHK nomor 4. Permen LHK nomor 17, keterlibatan masyarakat. Hari ini kenapa kita berkumpul di sini? Karena kita mengacu pada Permen LH nomor 17 tahun 2012. Jadi segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup itu harus dilibatkan semua masyarakat sekitarnya, termasuk Bapak Ibu yang hadir di sini dari jajaran lingkungan Legian, Lurah, Kecamatan, Mustika, sampai tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Intinya bahwa menurut jumlah kamar itu di atas 200, maka persetujuan lingkungan menurut PP 22 2021 itu berada di Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta.
berdasarkan 135, Permen 135 bisa ditarik ke provinsi dengan syarat uji administrasi teknis di kementerian bisa berjalan dengan baik dan memenuhi persyaratan, akhirnya ada rujukan ke tingkat provinsi. Nanti beliaunya ini yang punya wewenang banyak biar memberikan penjelasan pada kami. Termasuk 135, 136. Jadi di situ ada 200 kamar lebih masuk kewenangan pada provinsi atau kabupaten. Jadi nanti larinya kemana? Kalau di bawah, kalau di atas kementerian. Dasar hukum lainnya adalah pasal 86 poin AB pasal 22 itu dasarnya kita menyusun. Next. Ya. Jadi kita menyusun kenapa kita menapis DLH? Karena kita mengacu kepada monggo Bu Lurah. Kemarin dengan beliaunya sudah ketemu, jadi saya sudah akrab dengan beliau. Kemudian itu beliaunya datang langsung dempel tempat saya. Saya juga maafkan ini terlambat. Santai aja ya Bu. Jadi atau yang tidak memiliki dokumen lingkungan atau yang sudah memiliki dokumen tapi dia di atas 10.000 itu larinya ke next kembali. Jadi studi yang kita lakukan hari ini di mana Legian itu sudah mempunyai PKKPR, sudah mempunyai NIB, KBLI lengkap dengan keseluruhan lahan 64303 dan lantai bangunan di atas 28 dan termasuk bintang 5. Maka kewenangannya ada di pusat karena berjumlah 428 kamar. Beliaunya sudah pernah punya PEL, punya dokumen KLPA tahun 2009 dan 2014. Dan ini tinjauan ulang karena kami nanti juga akan mengadakan pengukuran lahan ulang. Mungkin kami akan mengajak PUPR dan dinas lingkungan hidup setempat dengan nanti setkan gambar yang ada. Jadi next selanjutnya penggunaan lahan, rincian luas bangunan, terus saja Bapak Ibu tidak usah kita bahas, kita langsung ke identitas usaha dan kegiatan. Ya, jadi Hotel Padma Resort Bali nanti diganti Padma Resort Legian, gitu ya. Padma Resort Legian. Ya, gitu. Jadi kita itu saya menulis itu karena ada dokumen UPL yang muncul seperti itu. Nanti kita tapis, kalau lampirannya Padma Resort Legian, semua lampiran bunyinya harus seperti itu. Padma Resort Legian. Penanggung jawab Direktur Bapak Insinyur Satria Dermawan berada di Jalan Padma nomor 1 dengan telepon NPWP lengkap, kode KBLI 4, bintang 5, dan NIB. Sekarang identitas penyusun. Lanjut, ya identitas penyusun kami, Gus, di sini ada Pak Taufik, ikut Zoom, Meta Delphi datang, dan Pak Apino ini hari ini ada rapat amdal juga. Next, langsung perizinan dimiliki, sudah tertulis, ada NIB, rekomendasi KUPL 2009-2014, IMB memiliki bandungan sementara, termasuk penyimpanan limbah B3, termasuk pengusahaan air tanah, rekomendasi teknik, pengusahaan air tanah, izin lingkungan, dan semuanya. Jadi, istilahnya Padma Resort Legian ini profesional, bagus. Permintaan untuk air limbah disalurkan ke wilayah IPAL komunal dikoordinir oleh Pemda setempat, sebelumnya juga mengikuti dan lain sebagainya. Jadi dampak yang terjadi di Padma Resort Legian sampai hari ini tidak ada masalah karena tidak ada surat aduan dan secara kejap mata kita lihat memang sudah sangat teratur. Karena sudah masuk bintang 5 dan bintang proporsional tingkat sejagat. Itu Pak ya.
Bintang 5 berarti kan sudah ada di Indonesia. Iya, di mana-mana. Jadi menurut dari provinsi katanya bintang 5 bintang sejagat. Di mana-mana ada. Iya, gitu lah. Maksud penelitian DNA adalah sebagai sumber informasi yang harus dipahami dari semua lapisan masyarakat, birokrasi, pemerintah, dan semuanya penting karena ini kegiatan yang ditujukan untuk fasilitas umum. Jadi semua terkoordinasi di sana. Jadi kita lanjut ke peta citra lokasi kegiatan yang ada, peta administrasi lokasi kegiatan, layoutnya kita sempurnakan ya. Nah, itu Pak Suta sama Pak Suwedi sama tim teknis kita samakan kalimatnya supaya tidak trouble yang ada di PAUPR 2009 dan 2014. Terus peta keseluruhan pola tata ruang sudah punya PKKPR, kebutuhan air Padma ini sudah kami masukkan. Terus pengelolaan air Padma langsung di DSJP. Betul Pak Suta ya, Pak Suwedi, namanya Bukadek. Jadi sudah dikelola, limbah B3-nya juga ini akan dikelola dengan baik. Sudah ada. Terus sekarang kita berbicara komponen transportasi. Jadi gini Bapak Ibu, dalam kita menyusun dokumen lingkungan itu wajib dilampiri satu, andalalin, analisis dampak lalu lintas. Kedua adalah pertek-rintek atau kajian teknis yang berhubungan dengan air limbah, yang berhubungan dengan udara, yang berhubungan dengan LP3. Semuanya sudah lengkap. Kita sudah memasukkan minta arahan ke PTSP, PPA, PPU, Dirjen PPA, Dirjen PPU, dan juga J3, limbah padat, ke Kementerian Jalan Kebonanas Jakarta melalui PTSP. Jadi karena air limbahnya masuk di DSJP, maka dengan itu kita minta arahan bahwa itu sudah melakukan itu. Karena kita tidak mengolah, hanya mengelola LB3 sesaat sampai 100 hari terus dijual ke pihak ketiga yang bersertifikasi, ya LB3-nya, ya setahun sekarang, ya setahun. Saya akan tambahan penjelasan dari dulunya Jawa itu Jawa Tengah. Bali, saya ini tidak Jawa Tengah. Mati ya. Nah, selanjutnya yang udara memang kita tidak pakai proses udara, itu ada beberapa boiler mungkin kecil yang untuk kitchen gitu Pak Suwedi. Pak, nanti tolong juga dilengkapi pada kita juga akan minta surat arahan. Terus komponen transportasi ini kita bahas, kita lihat dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat, mungkin Dinas Perhubungan hadir hari ini. Oh Bu, maaf. Bu siapa Bu? Oh Bu Novi. Sama Pak Agus, Pak Komang nggak ada ya? Oh enggak. Iya. Saya kemarin sempat ketemu Pak Komang Bu. Yang di. Terima kasih Bu. Jadi untuk Andalalin sudah pernah kita masukkan permintaannya Pak Agus dan Pak Komang melalui via si andalannya kabupaten itu. Sudah saya masukkan kemarin. Nanti bisa hasil screenshot bisa saya berikan Ibu Novi dan stafnya. Nanti juga Ibu Novi memberikan suatu kepada kita. Jadi yang jelas dari komponen transportasi dampak lalu lintas di sini masuk D. Tapi sesaat sesaat masuk D. Pada jam-jam puncak tertentu yang kami lihat. Untuk di wilayah Bali di Jalan Padma. Itu yang kami lakukan kemarin survei komponen transportasi, langsung lanjut saja hasil laboratorium dari Padma yang kemarin sesuai dengan laporan semester itu ada juga gensetnya, terus lanjut kepada hasil lab boiler genset dan sebagainya. Nah, nanti kita akan melakukan itu
karena beberapa kali sudah ada beberapa bagian surat keterangan rekomendasi yang ada di pihak partner riset bagian Bali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Yang jelas Bapak Ibu sekalian sudah menerima pengumuman itu juga, nanti akan saya mediakan di radio dan kami masukkan pengumuman itu di media surat kabar setempat Provinsi Bali. Karena komponen konsultasi publik harus ada pertemuan, harus ada media cetak dan media non cetak. Itu undang-undang yang harus kita lakukan. Saya kira dari kami begitu, kami kembalikan kepada MC-nya. Terima kasih Pak Agus. Dari konsultan kita berikan pada Pak Agus. Gitu, ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami lanjutkan kesempatan ini kepada yang 2A dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Kami persilahkan. Nggak perlu pakai mic ya? Suaranya. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, sorry, ini kami melakukan pengasuhan karena Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Agus kami mohon izin ini mewakili pimpinan jelaskan hadir pada kesempatan ini. Sama dengan mungkin yang dari ini banyak kegiatan kami juga banyak Pak. Ada jadi narasumber di Regina, dan ada ke Tabanan, pun ada Zoom meeting juga dan perhubungan laut dan kementerian Pak terkait AMDAL Wooden Fish Village yang di Tabanan. Jadi sebelumnya jangan kami pemakluman dari pimpinan untuk mewakili. Yang kami hormati dari pihak penanggung jawab suatu kegiatan, kalau dulu kita bahasanya pemrakarsa, Bu. Sekarang penanggung jawab suatu kegiatan dari Padma, kemudian yang terhormat dari kecamatan, Bu Ira, yang ada di ini dari Pemerintah, dari depan, dan Bapak Ibu serapat yang dapat kami sebutkan satu-satu. Jadi tadi sudah disebutkan, mungkin dasar kita harusnya disebutkan kenapa kita udah, karena dasarnya tadi sudah jelas. Ya. Jadi bahwa ini ada penambahan kegiatan tadi bisa dengar dari ini katanya untuk urus izin sementara 5B3 kan gitu. Tapi itu salah satu dari kegiatan. Jadi intinya kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pihak APMA yang telah mau mengikuti peraturan undang-undang PP 22/2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko ini. Dan PP 22 kita tentang penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup, P5-nya tadi, bahwa pihak ini mau mengurus dokumen lingkungannya nanti di dalam melengkapi izin-izin dalam melakukan usahanya. Ada juga dalam penapisan yang disebutkan bahwa luas lahan itu lebih dari 5 hektar, karena 6,4 hektar ya. Jadi dia wajib amdal kalau dari luas lahan ini. Kemudian kalau dari luas terbangun itu ada 27.000 hektar lebih, jadi lebih dari 10.000 meter persegi dia wajib amdal. Benar ini nanti kita bisa amdal. Cuma untuk justifikasi Pak, ini kita kan masih mau tadi Bapak paketnya pasal 886 ya. Kalau suatu usaha itu sudah berizin, tidak memiliki dokumen atau dokumennya tidak sesuai dengan ketentuan dan sesuai tata ruang, wajib mesti dokumen DLH kan itu tadi atau DPRH. Tetapi DPRH DLH ini sesuai PP2 itu berlaku sesuai dengan ketentuan bahwa dia itu sebelum PP 22 itu diundangkan per Februari 2021. Tapi ini sudah memiliki dokumen, makanya saya kenanya DLH apa? AMDAL. Tapi kalau dia kenanya AMDAL, bukan adendum AMDAL. Karena kan di sistem AMDALnya tidak dikenal adendum Ibu. Sebenarnya saya kenanya lebih ke pasal 89 PP 22. Jadi dia perubahan persetujuan. Jadi dia nanti Ibu mengajukan perubahan persetujuan lingkungan nanti AMDAL saja, bukan DLH. Nanti kesannya kalau DLH, karena dia ini kan
kalau dia baru itu dia harus ada sanksi administrasi. Ini kan perlu sanksi, orang sudah punya dokumen. Mungkin sudah simpel sudah dilakukan. Neraca limbah Vestronik bisa sudah neraca limbah kan Bapak semua. Jadi itu terkait penapisan itu mungkin nanti mau arahan lah. Mungkin akan masuk di sini. Bu Esther mungkin saatnya dari yang membidangi dan evaluasi lingkungan itu. Jadi pada intinya kami cuma menekankan itu Pak. Jadi kita mau DLH apa DPLH. Karena kalau DLH kena juga Pak. Karena dia tidak dia punya dokumen tapi tidak sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau kita kena DLH kesannya tidak taat gitu. Kan ini kan kalau dia itu harus lewat pengadilan ya. Kalau dia lewat dari kalau ada bangunan ini kan dari Indonesia. Kalau lewat dari Undang-Undang PP 22, jadi per Februari 2021, biasanya bangunnya 2022 gitu ya, atau Maret atau April 2021 ada bangunan tidak punya dokumen sesuai tata ruang pasti nggak bisa pakai DLH DPL. Kalau DLH kita ambil, kalau DPL itu kalau PL notisannya. Jadi dia harus ke pengadilan, nanti hakimlah yang memutuskan dia harus bisa. Ya kalau dia ada, tapi kesannya kan apa namanya? Ya besar sekali padahal enggak. Gitu. Kemudian mungkin kami yang kami tekankan Pak ini nanti sudah disebutkan nanti dalam menyusun ini kan kita harus pertek, jadi pertek A5 nggak perlu karena sudah ada SDP. Sebenarnya nanti kan MOU kan Bapak udah punya, nanti lampirkan MOU-nya. Nanti Bapak nggak wajib uji. Biasanya kalau yang punya IPAL sendiri kan tiap bulan uji pelaporannya triwulan per simpel ini Pak. Nanti yang Bapak wajib itu minta hasil apa namanya ujinya dari karena Bapak kan bayar ke dia, jadi Bapak pegang ke dia. Nanti Bapak juga bisa nuntut dia lihat pemenuhan dokumen limbah domestiknya dia. Mungkin apa namanya POD, COD kan gitu ya, minyak lemak kalau hotel kan minyak lemak. Nanti Bapak harus pegang. Kemudian nanti ada genset, ada boiler lagi nggak? Nanti itu kan harus wajib itu emisi Pak, nanti cerobongnya. Pertek itu kan nantinya dia kan 2D, 8D itu kan Pak. Jadi wajib uji itu 6 bulan. Kalau boiler itu wajib uji 6 bulan. Kalau kita genset, sebenarnya itu kita juga itu dengan Polda juga kita dari Reskrim sedikit. Kalau dia backup, itu kan sudah jelas di PP kita, di permen kita. Tidak mungkin 100 jam lah, di bawah 100 jam itu backup. Jadi sebenarnya wajib ujinya sekali saja. Jadi nggak ngeliat KVA lagi. Karena, tapi teman saudara ditanya izin operasional, dia bukan operasional. Dia cuma backup ini, tapi silahkan. Jadi intinya kita peduli sama izin operasional genset. Teman-teman dari perusahaan mesti tanya itu dengan wajib uji di awal aja sebenarnya. Boiler wajib uji lagi per 6 bulan. Kemudian untuk udara ambien Bapak wajib uji. Itu mesti diminta nih udara ambien. Kemudian untuk rincian teknis 5B3 ini Bapak harus buat dokumen ini. Juga bisa konsultasi ke teman. Nanti karena kewenangan besar, lebih dari 428 ya, lebih dari 200 kamar di PP 5 gitu untuk bidang pariwisata gitu, kewenangan besar. Apalagi PMA, nanti bisa dilimpahkan nanti notifikasi. Nanti kita kan sudah ada permendahan 136 dan 137 pelimpahannya ke daerah. Kalau ada nanti kalau dilimpah, kalau tidak kita kan tidak boleh itu mana. Kemudian terkait andalan teman perhubungan ada dari itu. Ini kan jalan kabupaten ya, tidak pasti harus andalan Pak. Nanti kan dilihat dari dia kayak nanti bisa andalan, bisa rekomendasi, bisa surat keterangan. Jadi Bapak intinya bersurat ke dinas perhubungan kabupaten Bogor. Dan itu aja dari kami Pak. Kalau kami sih yang kami tekankan itu dokumennya nanti arahannya kurang lebihnya mungkin itu Pak dari kami. Nanti mungkin pada saat mau lembak kita diskusi kalau ada di sana ya mungkin itu aja. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf suara saya gini Pak, harus dalam ini. Jelas suaranya nggak enak, jadi kami mohon maaf apabila yang kurang berkenan dalam menyampaikan beberapa hal tadi. Kami simpan untuk sama-sama. Om, sampai Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waktu kami Ya, terima kasih dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali telah memberikan masukan arahan.
Dan memang apa yang diberikannya betul Pak. Jadi kita bangun memang sebelum BPP 22 2021. Nanti kita akan mengadakan penapisan mandiri dan minta arahan di kata karena kewenangan dan semua dokumen draft sudah kami persiapkan untuk hal ini. Mungkin mau izin Pak, karena lewat AMDALNet itu untuk adendum nggak ada. Ya. Makanya kena ini sebenarnya adendum Ibu. Itu tambahannya. Karena AMDALNet itu cuma yang dokumen baru. Ya. Jadi kalau dia perubahan persetujuan itu dia nggak mengakomodasi. Makanya mungkin manual lah. Ya, oke, terima kasih Pak. Kita selanjutnya mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan RI Jakarta. Bisa dikonfirmasi. Mungkin sibuk juga. Langsung aja ke Mas. Ya, kita ke DLH Kabupaten Badung, Pak Wayan. Selamat siang, Pak. Oke, kita dengan menunggu yang lainnya. Kami langsung ke Dinas Perhubungan. Silakan Bu, mungkin ada satu kepada kita supaya terkait Anda lain. Silakan Ibu Bu Novi. Dan saya sudah di dalam paparan jumlah kamar 128 kamar sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 7 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Andalali Hotel Padma Resort termasuk bangkitan tinggi sehingga wajib membuat dokumen Andalali. Untuk hal-hal lain bisa Pak Kami nanti akan ya, tapi langsung ke Dinas Perhubungan. Oh ya. Oke, Bu. Kemarin sudah masuk juga di Dinas DPM PTSP. Terima kasih atas masukan dari Ibu dan penjelasan informasi. Ketiga, kami Dinas Pariwisata. Ada Pak Dinas Pariwisata? Provinsi Badung. Kabupaten Badung. Ya? ya. Bina, Mbak. Dan Dinas DPM PTSP. Ya. Selanjutnya kami persilahkan untuk yang memangku Kecamatan Kuta yang punya wilayah. Ada sesuatu Pak. Akan ada beberapa hal yang kami dengan karir. Oke. Pertama, kami Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada kesempatan ini sesuai dengan masalah ataupun yang kita bawa Mariam dengan nama Del Padma Bali. Terkait dengan nama mungkin nanti pada kesempatan ini terkait dengan AMDAL DLK kami sharekan kepada instansi terkait yang menangani, karena kami selaku membidangi wilayah di sini sudah mempunyai opsi masing-masing, tentunya mengenai AMDAL, DLH ini sepenuhnya ada di instansi terkait DLH kabupaten. Kemudian juga mengenai kesesuaian dengan pasangan orang itu ada di instansi terkait PPR, itu kami percayakan semua untuk sesuai dengan aturan perundangan. Pun pada kesempatan ini mungkin yang menjadi penekanan kami selaku yang mau wilayahi dari hotel Padma Resort Pujian ini, yaitu bahwasanya apapun kegiatan yang akan dilaksanakan itu kami minta sepenuhnya ada koordinasi di tingkat bawah, terutama yang menguasai wilayah di hotel ini, yaitu Kelurahan Pujian, yang koordinasi juga dengan di lingkungannya, kepala lingkungan dari wilayah ini, yaitu kepala lingkungan Pujian Tengah, dan juga dari ada wilayah desa adat Sentani Bali ini, apapun itu tetap mengacu kepada masa wilayah itu di bidang adat, yaitu desa adat. Jadi kami di pemerintahan bersinergi dengan desa adat. Jadi desa adat juga punya aturan-aturan yang harus ditaati karena sebagai penguasa dari wilayah. Jadi pada intinya kami sangat mengharapkan koordinasi juga terhadap pelaksanaan kegiatan ini dari tingkat adat, koordinasi dengan ada dia berupa pecalang, ada pengamanan yang sekarang ada namanya Bali Panda. Kedepannya wilayah dari hotel ini akan dipakai untuk jalur upacara, dan itu sangat kami harapkan adanya koordinasi. Jadi penekanan kami terhadap pelaksanaan dari kegiatan ini hanya pada koordinasi. Kemudian satu hal yang kami perlu menjadi penekanan kami adalah bahwasanya hotel ini tentu jadi sarana pendukung pariwisata dan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat di wilayah. Jadi kami sangat menghimbau kepada dari pihak hotel mungkin bisa menjadi acuan ke depannya bahwasanya masyarakat kami yang ada wilayah di hotel ini mendapat prioritas dalam memperoleh kesempatan untuk bekerja, dapat diutamakan, tapi sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Mungkin itu perhatian kami terhadap masyarakat kami yang ada di lingkungan hotel. Nah, kami masalah AMDAL ini kami percayakan sepenuhnya kepada instansi. Yang itu yang bisa kami sampaikan, dan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya bahwasanya hotel yang kami tahu dan
saya juga kebetulan orang asli dari Rian, yang kami tahu bahwasanya hotel ini sudah berdiri lumayan lama dan tetap eksis dan mungkin menjadi hotel di antara hotel yang ada di Kabupaten Bandung yang pemanfaatan ruang untuk hijaunya ini masih sangat diutamakan. Jadi mungkin istilah itu kami tidak tahu ya. Itu yang kami sangat bangga dan ada mungkin beberapa hotel-hotel yang lama yang masih eksis itu seperti hotel di Jakarta itu lingkungan, artinya udara terutama dari hotel itu masih sangat terjaga. Oke, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin penyampaian kami untuk kepentingan. Terima kasih dari Bapak Camat Kuta yang mewakili. Mungkin dari Kapolsek, Pak. Melihat hotelnya apa lagi gimana? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya tapi hadir bersama kali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Jadi terkait dengan lingkungan hidup yang sekarang kita dibicarakan ini, seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak perwakilan camat tadi, saya sepakat seperti itu. Terkait dengan AMDAL maupun DLH, silakan nanti ada yang mempunyai tugas yang penting pada ranah itu. Jadi kami dari kepolisian hanya menyoroti terkait dengan apa yang disampaikan oleh dari perhubungan tadi. Nanti ke depannya karena Kuta adalah tujuan wisata kan gitu ya. Mungkin dampak kemacetannya itu sudah pasti. Karena apa? Karena jalur yang mengarah ke Padma ini jalannya begitu sempit ya. Begitu juga jalan keluar masuknya itu mungkin bisa diatur kembali untuk mengurangi kemacetan itu sendiri. Kalau masalah lokasi hotel ini seperti apa yang disebutkan oleh Pak Perwakilan Camat tadi, saya sangat mendukung sekali, masih menjaga keasliannya gitu ya. Seperti lingkungan hidup masih hijau, areal parkirnya mungkin agak kurang sedikit ini kalau saya melihatnya. Kenapa? Karena harus diposisikan nanti masalah parkir roda 2, begitu juga roda 4-nya. Apalagi nanti ada mungkin bis masuk ke sini Bu ya. Masuk ya. Nah, itu juga mungkin bisa diatur kembali, jangan sampai nanti gara-gara parkir nanti pengunjung masalah kan gitu. Karena kita ini adalah tujuan wisata baik domestik maupun orang asing, karena kenyamanan itu sangat penting bagi orang yang berkunjung tersebut. Jadi kalau yang lainnya saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan jalur maupun parkir itu saja. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Pramo Santi, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih beliaunya berdua dari Mustika. Ada istilah Mustika juga. Ya, kecamatan. Musyawarah pimpinan kecamatan dan sek dan polsek dan camat. Ada kecil itu. Ini ada dua hal beliaunya dari polsek sama Pak Camat.
lihat bahwa ini ruang terbuka hijau masih bagus, layak, dan perlu ada kesempatan kerja di lingkungan sekitar Hotel Padma sesuai dengan kriteria keahliannya. Ya, Pak. Itu, dan yang tadi areal parkir ini kalau kita lihat shotgun sudah ada 3 tempat, depan, pas belok kanan dan sebagainya akan ditinjau kembali nanti. Juga akan dilihat di dalam kajian jalan. Selanjutnya karena dari Muspika sudah, dinas terkait tingkat kabupaten sudah, provinsi sudah, nanti dinas terkait yang ada di wilayah lingkungan. Dari Ibu Kepala Lurah Lingkungan. Bukan. Guys, Kepala Lurah, ya, Kepala Lurah. Ibu Kepala Lurah. Karena saya menyerahkan undangan ke sana itu, ini undangan untuk Bapak Lurah Legian. Bapak itu tahu enggak? Di sini enggak ada Bapak, Ibu. Oh iya, Ibu. Katanya beliaunya ini. Saya temui pagi-pagi beliaunya di. Oke Bu, silakan. Terima kasih Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Mohon izin karena tidak bisa yang disebutkan satu persatu, seluruh jajaran instansi maupun juga dari Muspika, ada dari kecamatan, kemudian dari kepolisian dan seluruh jajaran manajemen daripada Bali Padma Hotel Legian. Jadi terkait dengan hari ini bahwa berdasarkan undangan yang memang sudah disampaikan kepada saya, dan mohon maaf tadi terlambat karena salah lihat jam di undangan. Jadi tentunya di sini mohon izin juga kepada seluruh jajaran undangan yang sudah hadir, jadi sudah disampaikan betul-betul secara detail, baik dari instansi terkait dalam hal ini yaitu DLHK Provinsi Bali, kemudian nanti mungkin bisa menyusul ya Bapak, dari Dinas Pariwisata dan juga dari Dinas TPM PTSP Kabupaten Badung, terkait dengan permohonan AMDAL yang sudah disampaikan melalui konsultasi publik pada hari ini. Jadi tentunya kalau secara teknis kita serahkan kepada instansi terkait yang memang betul-betul sudah dipercayakan. Jadi tadi sudah disampaikan juga secara detail oleh DLHK Provinsi. Jadi itu bisa menjadi acuan dan pedoman untuk Bali Padma. Bahkan nanti udah ada perubahan nama pun juga nanti akan ada hubungannya terkait dengan perizinan dan juga dengan pajak daerah. Dalam hal ini adalah Bapenda Kabupaten Badung. Jadi tentunya di sini seharusnya nanti bisa koordinasi juga dengan Bapenda Kabupaten Badung terkait dengan perubahan nama, karena itu akan ada kaitannya dengan perizinan maupun juga tentang pajak daerah. Jadi terkait dengan garis besar saya terhadap Hotel Padma itu sudah luar biasa ya Pak ya. Jadi kontribusinya terhadap kedinasan maupun juga desa adat, terkait juga dengan pemberdayaan daripada sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Legian, sungguh luar biasa, sudah sangat baik sekali. Jadi tentunya kita ke depan berharap bahwa Bali Padma yang juga tergabung dalam Legian Business Association ini tentunya terus-menerus kita bisa berkoordinasi, berkontribusi baik dalam hal apapun, termasuk CSR yang memang terkhusus untuk wilayah maupun desa adat maupun juga dengan kelurahan. Jadi garis besar saya yang termasuk kemarin kita sempat rapat dengan Bu De selaku HRD Bali Padma, yaitu masalah kemacetan ya Bu. Kemacetan yang ada di wilayah seputaran Hotel Padma, termasuk kemarin terakhir Tiang dan Ketua LPM sudah turun langsung, dan ini tentunya sudah kita berharap dari Dinas Perhubungan juga nanti kita akan menyusulkan surat ke sana terkait dengan pembersihan larangan parkir yang ada di sepanjang Hotel Padma Legian. Termasuk yang sudah kita bersihkan, sterilkan adalah di belokan Padma yang mau ke ke arah Hotel Ibis kalau nggak salah ya. Nah itu sudah kita sterilkan karena kalau di sana ada parkir otomatis akan menambah terkait dengan kemacetan. Jadi kemarin kami setelah rapat dengan Bali Padma dan hotel-hotel sekitar yang ada di Padma, yaitu termasuk Bali Mandira, itu kita sudah turun langsung dan memasang pelang larangan parkir di beberapa titik. Kita berharap Pak, dari pihak kepolisian dan termasuk di sini kita memerlukan bantuan dari Dinas Perhubungan untuk bisa artinya kita menindak tegas terhadap larangan-larangan parkir yang memang sudah kita pasang di sana. Dan tentunya kita berharap di sepanjang Bali Padma, Bali Mandira itu memang betul-betul tidak ada parkir. Itu yang kita harapkan. Tapi karena dari aturan pemerintah daerah Kabupaten Badung, di sana belum ditentukan ada titik parkir, sehingga inilah menjadi konsen kita dengan Dinas Perhubungan.
Kemarin kita sudah melakukan peralihan arus di Benesari, dan ini pun juga menjadi catatan penting karena kita berharap sekali jalan yang kecil di Padma ini betul-betul bisa dikondisikan sehingga kemacetan yang sering terjadi bisa diminimalisir. Itu yang kita harapkan karena itu menjadi PR penting bagi kami di sini di kelurahan, termasuk bagi instansi terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Badung. Skema ini sudah sempat kemarin saya koordinasikan dengan Ketua LPM, dan mungkin nanti akan surat menyusul kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung untuk kita bisa merekayasa arus lalu lintas yang terbaik yang bisa ada di sepanjang Jalan Padma ini, karena memudahkan daripada seluruh akomodasi pariwisata yang berada di sekitar areal Jalan Padma Legian. Jadi seperti itu, beberapa titik sudah kita pasang larangan parkir. Nanti bagaimana skema arus lalu lintas yang baik di sini, kita mohonkan nanti kepada Dinas Perhubungan untuk dibuatkan rekayasa arus lalu lintas, termasuk juga dengan pihak kepolisian. Yang kemarin sudah kita terapkan adalah di Jalan Benesari, tapi itu masih uji coba selama seminggu ke depan, melihat daripada rekayasa yang ada yang sudah diterapkan di Jalan Benesari Legian. Jadi sekian Pak, poin pentingnya itu hanyalah pada kemacetan di sekitar Jalan Padma Legian, itu saja. Termasuk kemarin juga dikeluhkan dari Bali Padma terkait dengan mobil DSDP, sudah saya sampaikan bahwa itu adalah dari jasa penguras WC. Jadi silakan disampaikan keluhannya kepada yang bersangkutan, dan mudah-mudahan nanti ke depan tidak ada yang berharap juga seluruh jajaran di sini bahwa bisa meminimalisir kemacetan yang ada di Jalan Padma Legian untuk bisa artinya optimal maksimal pariwisata yang ada di Jalan Padma Legian sebagai karena ikon jadi daripada Kelurahan Legian itu sendiri. Jadi sekian dan terima kasih, dan sekali lagi matur suksema untuk acara hari ini dan juga seluruh jajaran instansi terkait yang sudah hadir pada hari ini. Sekian, terima kasih, dan untuk dan matur kepada Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih Ibu telah memberikan satu kepada Hotel Padma CSR menurut Ibu Lurah nilainya 99. Hampir sempurna. Sangat sempurna. Terus memang syarat Ibu Lurah tadi kemacetan, rekayasa lalu lintas sangat penting. Bapak Ibu yang terkasih, kami rombongan dari Jawa itu sering ke sini. Asal masuk hutan, Ya. itu hanya di atas bis, melihat kaca. Karena apa? Waktu jamnya dengan tour travelnya sudah habis. Habisnya di mana? Habisnya di jalan. Jadi kita menanti di jalan. Kalau nggak sampai Kuta-Kuta, setelah sampai Kuta, bagian tour wisata bilang jam sudah habis, tidak boleh turun dari bis. Nah, ini mau melihat apa? Kita maunya di Seminyak, kita itu melihat teman kita yang dari luar negeri, nggak boleh. Ya sudah, kalau nggak boleh pulang. Memang ini yang kemarin sempat Bu Novi kita bicara dengan Pak Komang dan Dinas Perhubungan. Bali ini yang utama memang harus lalu lintas. Jadi itu memang Rekayasa. sudah masuk kategori D dan E. Iya. Ya. Jadi kemungkinan suatu insiden macet saja. Kami juga sempat di sini 5 hari memasang CCTV semua sudah kami hitung. Terus kami konsultasi sama Pak Agus, Kabid lalu lintasnya Bu. Mana ya masuk D, ya siapa? Jangan D semua ya. DC bila biar hangat kalau D. Ya terima kasih Ibu Lurah. Saya akan berikan penjelasan kenapa di sini kita mengundang Seminyak, Legian, dan Kuta. Ini Bapak Ibu. Tadi belum kita singgung. Karena wilayah kegiatan kita ini berdekatan sekali, bersinggungan dengan atau kelurahan Seminyak dan Kuta. Itu dasarnya. Kalau di dalam peta. Karena itu kami undang, di sini ada Seminyak, di sini mungkin datang juga dari Kuta, Legian masyarakatnya. Jadi yang penting masyarakat Legian harus hadir. Karena nanti di dalam rapat-rapat Lurah memberikan surat keterangan ya Pak ya, 2 atau 3 orang yang ditunjuk untuk menjadi komisi
Komisi penilai AMDAL. Sekarang kan tim uji kelayakan bahasa. Ya. Kita masih komisi penilai. Ya, komisi penilai AMDAL atau tim uji kelayakan. Itu 2-3 orang. Nanti kita konsultasikan saat kita sudah ini administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada. Sebelum ke Seminyak sama ke Kute, hari ini mungkin juga hadir Seminyaknya terutama. Mungkin dari lingkungan bagian tengah, Bapak. Silahkan Pak. Yang tahu persis ya Bu ya. Iya, Pak Kaling. Pak Kaling. Selama ini seperti apa ya? Iya. Oh, masih. Oh, saya. Mungkin tadi sudah banyak disampaikan dari Lurah juga ada dari kecamatan sudah mewakili apa yang sudah saya isi di Pusneria tadi, jadi dia nggak banyak bicara. Jadi intinya tetap koordinasi apapun kegiatan baik itu pembangunan, renovasi, tentunya ada koordinasi di tingkat aparat desa, lurah, dan tokoh-tokoh masyarakat. Itu aja sih titip saya. Kemudian karena saya dengar dari warga yang bekerja di Bali Padma katanya akan ada pembangunan baru terkait dengan itu, apakah renovasi total atau gimana itu kurang tahu saya. Jadi mohon kalau misalnya nanti ada renovasi besar-besaran, karena ini terkait dengan tenaga kerja seperti yang dibilang dari kecamatan, mohon untuk tenaga kerja yang lokal tolong tetap dipertahankan. Karena pasti akan ada perubahan manajemen atau apa, itu kan pihak hotel yang lebih tahu. Tapi yang titip untuk warga Titiang yang sudah bekerja di sini, mohon tetap untuk dikerjakan kembali. Kalau misalnya ada renovasi total yang seperti yang saya dengar, seperti itu. Itu tip saya. Kemudian kalau memang ada nanti perekrutan tenaga kerja baru, jadi diharapkan sekali untuk memprioritaskan sesuai dengan keahlian yang ada. Mungkin itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Dan selama ini juga seperti yang dibilang Bu Lurah, kerjasama dengan Hotel Padmani, dengan Desa Adat, terutama sama dengan pembuatan tempat lasti, semua jadi supportnya dari Padma juga. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, saya tutup dengan para Santi Om Santi. Informasi lokal dan akhirnya pihak Bapak Ibu yang terkasih, ini kita melihat dari masyarakat Kuta, Kuta atau Kuta? Perwakilan dari Kelurahan Kuta. 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 Ya, yang ada minyak. Minyak yang ada. Pakai turun. Ya, ya, enggak Pak. Dari lingkungan Seminyak melihat daripada hotel atau Padma Resort Legian bagaimana? Kami berikan dari Seminyak. Pakai kuria. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya kesempatan yang diberikan. Mohon izin, saya mewakili Lurah dan mohon izin pada undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Di sini saya selaku Sekretaris Lurah dan sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Di sini jujur saya baru pertama kali untuk mengikuti kegiatan seperti ini ya, karena saya juga baca surat itu kemarin Pak. Nah, jadi di sini saya ingin
juga awalnya kenapa di seninya diundang, karena ini kan lintas sektor kewilayahan ya, karena di sini juga ada Ibu Lurah kan, dan juga ada kepala lingkungan langsung yang memegang wilayah di sini. Nah, jadi mungkin kalau diminta pendapat terkait Padma Resort ini sangat bagus, Pak. Seperti saya melihat hotel ini sangat hotel tua yang modern, gitu loh. Ya, karena juga saya di sini mungkin saya tidak tahu umurnya berapa, karena saya kelahiran 93, Pak, di sini, Pak. Apa mungkin di luar hotel ini ada ya? 91, oh mungkin di luar juga. Jadi saya lihat klasik dan sangat bagus sesuai dengan disampaikan juga tadi oleh Pak Ketut ya, selaku dari kecamatan. Apapun juga sudah disampaikan secara lengkap, dan tidak perlu banyak juga saya sampaikan terkait masalah izin dan AMDAL, itu mungkin dari pihak yang dinas terkait langsung. Dan yang perlu mungkin saya garis bawahi di sini terkait masalah parkir, karena menyebabkan kemacetan juga akan berimbas langsung kepada kelurahan sebelah, kelurahan kami di kelurahan sininya. Mungkin itu saja yang perlu dipertegas terkait masalah penanganan parkir atau masalah keamanan kemacetan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya karena kita tidak keterbatasan juga, kami tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan dari lokalisasi ini, karena kami juga baru tahu di sini terkait masalah apa. Jadi mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan, dan akhir kata tidak tutup dengan Pramu Santi, Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih di Kelurahan Seminyak, Pak Lurah yang mewakili. Dari Kuta ada masyarakat ada Kuta, ya. masyarakat Kuta ada ya. Dari kelurahan monggo, Kelurahan Kuta. Pak, tidak ada. Urusan Terima kasih. Terus ini sebelum terakhir nanti Ibu Kadek memberikan tanggapan ini beberapa poin yang disampaikan. Mungkin ada suatu lagi dari Bapak Ibu yang hadir. mungkin saya terkait ini kemudian kita saya lihat kasih ininya keputusan itu. Kalau kita bicara lingkungan hidup, lingkungan akmal, lingkungan itu kan biologi ya, biologi, fisik, kimia, sosial, budaya, ekonomi. Nanti kan bicara kesadaran. Nanti tolong Pak di tim ahlinya itu, kami nanti itu libatkanlah nanti tim ahli sosial budaya. Oh iya. Itu yang dari mungkin dari mulut atau dari pola yang mungkin Pak di sini mungkin ada di jabatan juga dosen ekonomi yang sosial budaya. Mereka kalau bisa bicara urut apa sih gitu. Jangan dibicara kita takutnya kondisi ada pengembangan pas benar sekarang tadi ada tempat plastik kan gitu. Orang bisa dipelajari tapi beda kok. Apa gitu. Yang kedua, tadi kan tadi bicarakan apa kami itu teknis. Kalau kita bicara apa? Kalau kita bicara ya KAMK ada satu belakang ada penunjukan ada batas studi. Ada batas studi apa batas studi juga ada tapak pembahasan ini sekian. Nah batas administrasi berbatasan dengan studi dan itu wajib. Ada batas ekonomi ada batas sosial. Jadi kita menjelaskan. Mungkin itu aja dari kami Pak. Tambahannya terkait ahlinya Ya. Yang apa namanya ahli sosial budaya. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih dari provinsi Mas. Nanti kita minta Bu Lurah, nanti ada satu saya ingatkan ini ahli adat, kedua tokoh agama, ketiga kepala lingkungan. Dan plus satu nanti narasinya punya produksi kemarin itu masih hancur hanya jadi kan orang nggak paham itu padahal sifat Tuhan bukan gitu. Terima kasih kami putuskan ya. Jadi Ibu Lurah nanti mulai membaca yang di adat, yang di legian itu apa tokoh agama punya siapa, ditambah kepala lingkungan,
dan akan menjadi tim sama Ibu Kepala Lurah, jadi 4 orang. Nanti kita koordinasi. Kira gitu yang mungkin tambah lagi. Ada Pak? Ya. Nanti mungkin Pak. Pak, karena ini Dinas kan pariwisata kita undang. Ya, Dinas Pariwisata kita undang. Mungkin Belum muncul di Zoom. Tidak ada. Yang muncul di Zoom kita undang dulu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung. Ada? Mas Gapis? Ada. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung. Monggo Pak Wayan CS. Halo? Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung. Ya. Yang selanjutnya, halo? Selanjutnya, halo? Halo, monggo Pak. Tidak ada. nah ini Pak, di hidup kita aja Kementerian Lingkungan Hidup. Selamat siang, Bapak. Jakarta. Selamat siang. Ikut Zoom. harinya apa? Oh ya, persilakan Pak. Halo, selamat siang, Bapak. Selamat siang. Baik, selamat pagi, Bapak, Ibu semuanya. Dari Dinas Lingkungan Hidup dapat saya tangkap dengan kondisi saat ini, dengan data luas lahan keseluruhan 64.000, dengan luas lahan terbangun 27.000 sekian, dan luas terbangun 28.660-an, dan kegiatan ini sudah beroperasional. Nah, berdasarkan dari Permenhak nomor 4 2021, kegiatan dengan luas lahan dan bangunan tersebut, apalagi yang sudah beroperasional, nah ini kewenangannya kan di kementerian. Nah, kita dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung ini merupakan wajib untuk memiliki dokumen lingkungan itu, baik itu AMDAL atau DLFH, dan kami serahkan apapun hasilnya itu hasil penapisnya di kementerian. Mungkin itu yang dapat yang berikan masukan dan waktu yang serahkan kembali ke pengacara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak dari DLH Kabupaten Badung telah memberikan saran masukan. Nanti lain waktu kita bisa ketemu di lokasi seperti beberapa waktu yang lain. Itu Bapak. Nah, kita panggil dari mungkin kesempatan Kementerian Lingkungan Hidup ikut Zoom. Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, terima kasih. Nah, juga sudah sibuk. Terus yang paling penting dari mana Bapak? Mungkin ada sesuatu lagi, masih ada waktu 10 sampai 15 menit sebelum dipegang dari pihak. Ya, mohon mungkin selain nanti sampai ke Bu Kadet, mungkin Pak Suhedi ada sesuatu pada kita. Persilakan Pak. Pak. Ya, ya. Terima kasih. Saya kira gitu Pak Suta. Kami berikan waktu Pak. Persilakan. Baik, siang Bapak-Bapak semua. Terima kasih banyak ini. Jadi yang disampaikan dari Pak Agus itu unsurnya kita dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga lurah dan pejabat yang di Kabupaten Badung Sungai. Jadi kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Jadi saya mewakili manajemen Parma Resort Legian mengucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Jadi sebenarnya yang disampaikan tadi kita sudah mengikuti semua aturan lingkungan dari misalnya pada saat awal hotel berdiri kita sudah mengikuti sudah punya PL
yang dimana mungkin pada saat itu yang berlaku untuk aturan lingkungannya. Habis itu kita ada renovasi di 2009, kita juga sudah mengurus RKL-UPL dan tetap melaporkan setiap 6 bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung juga kita kirimkan laporannya juga, lapor kegiatannya kita. Dan sebenarnya kegiatan hari ini kita sedang memperpanjang izin TPS B3. Ya, cuman karena yang disampaikan tadi, pengurus izin TPS B3 ini harus ke kementerian karena jumlah kamar kita di atas 200 kamar. Nah, dari pengurus ini kita harus mengurus AMDAL atau DLH. Mungkin nanti minta arahan dari Pak Bagus sama Pak Agus mengedukasi apa yang sebenarnya atau yang seharusnya kita urus ininya biar nanti pada saat di perizinan yang sudah online yang kasih OS ini kita benar-benar memang izin kita sudah benar-benar valid lah. Jadi istilahnya prakarsa hari ini kita lakukan itu mudah-mudahan nanti hasilnya kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan hasil yang kita harapkan sesuai dengan memang anjuran dari pemerintah. Jadi kita ikutlah dari sepanjang kita kami bekerja di Padma, kita mengikuti semua anjuran dari pemerintah dan semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sini kita juga mensupport aturan dari pemerintah juga. Kami dengan dari dinas pemadam kebakaran kita juga ada inspeksi setiap tahun sekali. Dengan DSDP dan pasar kita juga ada kontrak, ada MOU dengan DSDP bukan yang pasar punya, DSDP punya provinsi. Ya. Jadi dengan DSDP juga kita udah ada MOU dari awal. Jadi istilahnya pengolahan limbah cair yang dihasilkan dari kamar kita udah langsung masuk ke DSDP. Jadi harapan kami izin yang akan diproses untuk perpanjangan dan mengurus administrasi yang di tempat kami bisa sesuai apa yang harusnya diproses. Jadi nanti ke depannya kita tidak ada kendala lagi. Jadi saya terima kasih banyak. Bisa mungkin cukup. Ya. Terima kasih Pak Suta. Jadi intinya bahwa saya tegaskan kembali kenapa kita harus menyusun kembali atau melihat kembali dokumen lingkungan hidup karena ada beberapa bagian dari dokumen UPL 2009 dan 2014 terjadi perbandingan lahan dan nama-nama perlu ditinjau kembali dan beberapa bagian bangunan yang sebelum 2021. Jadi semuanya sebelum 2021. Jadi intinya nanti memang kita tidak langsung ke AMDAL baru, tidak langsung arahnya ke DLH, kemungkinan gitu. Kami perlu sudah kemarin sempat konsultasi dengan pihak PDLK, DLH, KLHK dari Jakarta ngomong-ngomong itu nanti akan kita tidak lanjuti ke sana. Itu karena memang ada seperti diberikan Pak Suta, memang ini dia sudah habis rekomendasinya B3. Jadi itu karena kemarin kami lihat ada 3.000 gesehnya lahan itu hampir 2.800 sampai 3.400. Sekarang dirapikan. Ya. Nah, sekarang nanti terjadi kali nyatakan ada rencana baru Pak. Karena kalau DLH ini kan audit ya. Jadi rencana usaha atau kegiatan operasionalnya apa yang sudah dilakukan, pokoknya kan sudah mereka lakukan. Rencana itu lebih baik masukkan. Nanti setelah nanti Ibu sudah buat DLH ini, lihat keluar rekomendasi nanti SKKL gitu misalnya, prosedur lingkungan, nanti ada rencana seperti dikatakan tadi. Nanti lagi Bapak, nggak ada bapaknya senang Pak Agus, lagi ini buat dokumen baru. Jadi lebih baik dilingkup aja gitu loh. Saya lupa tadi menyampaikan selain tenaga ahli. Jadi masukkan aja rencana yang sudah dan rencana ini. Apa beliaunya diberikan dari provinsi sudah Pak, memang dia sudah mengajukan halaman kedua itu ada rencana pengusaha. Tapi penyusunan dokumennya baru kami tata termasuk setpen, lahan-lahannya dan sebagainya. Nama-nama yang terbaru. Karena nama-nama yang ada di situ masih geser dengan nama UPL dan nama lainnya. Saya kira begitu. Ya, yang bisa kami berikan seperti itu karena sudah cukup. Saya kembali lagi untuk absen jika LHK sudah nggak ada. Ikut Zoom atau enggak KLHK? Pagi ikut. Ya, ikut.
Saya kira sudah cukup, mungkin Pak Elata melihat ada dinas provinsi dan dinas kabupaten, dia sudah terwakili yang luar biasa. Tapi kemarin kami sudah komunikasi Pak juga dengan Pak. Saya kira begitu yang bisa kami berikan. Yang paling terakhir, kami berikan kesempatan pada Ibu Kadek untuk bisa menutup pertemuan ini dan kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih Pak Agus. Seperti yang tadi sudah dipaparkan dari beberapa instansi, saya juga selaku perwakilan manajemen mengucapkan terima kasih banyak atas semua masukan, kemudian input, feedback juga tadi yang sudah disampaikan untuk bagaimana kita ke depannya berbenah. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih ke perwakilan dari Kelurahan, Bu Lurah, yang juga sangat gercep sekali pada saat kita juga melakukan pengaduan mengenai kemacetan. Justru kemacetan itu sebenarnya bukan dari pihak Padmalegian yang menyebabkan, tetapi ada beberapa pelaku usaha di luar Padma Resort Legian yang saat ini tidak memiliki lahan parkir seperti itu. Jadi memang justru dari kami yang merasa berkeberatan karena lahan parkir kami sangat banyak, bahkan di belakang itu juga masih banyak yang kosong. Kita arahkan ke sana, baik itu supplier, kemudian karyawan kita, itu masih sangat memadai untuk parkiran kita. Kemudian tadi juga disinggung mengenai SDM ya, karena kebetulan saya di Human Resources. Tentunya memang ada suatu kebanggaan juga kalau misalkan dimanapun saya bekerja, kita bisa merekrut karyawan yang memang dari lokal karyawan. Dan itu memang kita prioritaskan. Akan tetapi di sini sering juga kendala yang kita hadapi di sini, terkadang kualitas sumber daya manusia yang kita cari itu tidak sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan juga. Jadi tentunya ya mungkin ke depannya juga melakukan pembekalan begitu supaya SDM yang ada di lingkungan kita ini meningkat secara kualitas sehingga kita bisa bersaing juga dengan SDM yang dari luar gitu. Jadi dilakukan pengembangan sumber daya manusia. Karena bagaimanapun ya tetap kita, kalau misalkan saya menerima aplikan nih 10 aplikan, ada beberapa yang dari lokal, yang paling pertama saya interview itu pasti yang berasal dari lokal dulu. Nah, hanya saja setelah proses interview, ada selection proses dengan departemen terkait juga, di situ melakukan kelulusan, ternyata ya kadang-kadang masih jauh kualitas gitu. Jadi seandainya kualitasnya bagus, kemudian berasal dari lokal, nah itu kan sangat klop gitu nantinya untuk menjadi pertimbangan untuk kita merekrut apabila ada posisi yang lowong atau kesempatan di kemudian hari. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang sudah hadir di sini. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih dari Bu Kadek sudah menutup pertemuan hari ini, dan kami selaku konsultan Pemrakarsa yang ditunjuk untuk melaksanakan hari ini akan kami laksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan yang berlaku. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas kehadiran pertemuan dari offline dan online pada hari ini dalam rangka konsultasi publik, sosialisasi, pengembangan atau peninjauan kembali Padma Resort Legian Bali pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 dimulai jam 9 WITA, dan pada hari ini kita tutup pada jam 11.55. 11 kurang 5. Ya, 11 kurang 5. Demikian yang bisa kami berikan pertemuan hari ini, dan kami merasa bersyukur karena bisa melaksanakan sampai terakhir. Kami ucapkan selamat kundur, dan jangan lupa sebelum kundur bisa melihat ada dus coklat, bisa Bapak Ibu bawa untuk kundur. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan terima kasih.
pertemuan hari ini konsultasi publik di Hotel Padma Resort Legian pada tanggal 9 Juli 2024 hari Selasa kami nyatakan untuk ditutup. Terima kasih. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Khususnya itu. Kalau saya sih biar hotel biar apa namanya? Biar bener nanti lingkungan biar ibu nggak pulang.